Dok Steven, lanjut ya. Ya, lanjut Karena lagi. kita real time ambil diskusinya. Iya, Tadi ada beberapa kendala teknis. Lanjut ya, Dok ya. lanjut. Tadi sampai kepada pembahasan di kesehatan mental, Betul, Dok. Yang kedua. betul, Poin betul. ketiga lanjutnya, Dok. Oke. Kesehatan apa Tadi lagi ketiganya? kebetulan memorinya habis. Ya. Tapi seru nih gitu Iya, ya. iya. Jadi tadi teman-teman terakhir saya bilang kan, kamu kalau mental kamu itu keadaannya itu udah mulai jelek gitu ya. Kamu mesti tahu diri. Oh, ini saya udah mulai negatif nih istilah kata gitu ya. Jadi saya coba analisa. Kamu apa kamu kurang tidur? Apa kamu makannya kebanyakan jadi sehingga kamu ngerasanya pegal, atau kamu ada sakit? Nah, itu langsung cari tahu dan langsung itunya kalau secara fisik dibenerin. Tadi ingat ya kata saya ya, mental sama fisik sangat berhubungan. Terus yang kedua itu cara pola pandangnya kamu. Nah, kalau pola pandang itu cara mengganti, gimana caranya ke positif. Kalau saya hobinya kebetulan ikan. Nah, terus teman-teman kan banyak macam ya. Ada yang hobinya itu misalnya ke bioskop atau bagaimana gitu ya, ngephone sama pacarnya atau bagaimana namanya. Asal jangan jadi beban lagi aja ya, Dok Anak ya. biasa. Nah, cuman pesan saya jangan lari ke hal negatif gitu. Nah, ini hati-hati nih. Jadi kadang-kadang tuh kita mental kita, emosi kita lagi kacau bukannya. Cuman kan sering kali ya orang misalnya di jalan gara-gara hal sepele bisa pukul-pukulan gitu kan. Nah, sekarang ekonomi lagi sulit, Carut marut. badai PHK di mana-mana. Nah, bagusnya kan teman-teman itu kumpul sama-sama yang positif, cari ide. Bro, lu punya barang apa nih? Nah, lu ada hobinya apa? Idenya apa nih? Apa nih yang bisa kita join, kolaborasi, cuan together. Itu mungkin nanti, Dok, masuk ke itu tuh, Dok, penanganan di status sosial kan? Iya, Nah, nah itu secara hubungannya. sosial, hubungannya kan ke situ kan. Kita Jadi, harus memiliki circle yang betul. Jadi bagus gitu ya. bagus. Jadi Produktif. kalau bisa ya sebenarnya kalau kita pola pandangnya kita positif ya, mungkin Tuhan minta kita. Intermezzo, Dok. Biasa Iya. ada iklan. Jadi Tuhan dengan kondisi seperti ini ya, itu minta kita untuk kayak kita tuh istilah kata, kamu yang tadinya sibuk gitu ya, itu coba deh kamu coba dikasih zaman kayak gini belum ada kerjaannya, ini saatnya kamu coba ingat temen lamamu, kamu coba gali potensi dirimu sendiri, kamu bisanya apa. Nah, dari situ siapa tuh ketemu sesuatu yang baru gitu kan. Biasanya kan di mana ada kesusahan, di situ tuh biasanya ada penemuan. Kalau kita ngeliat sejarahnya peradaban manusia kan dari dulu sampai detik ini kan begitu kan. Nah, itu tadi yang mental ya. Nah, terus tadi saya udah dikit-dikit nih nyambungin sosial nih. Jadi kan fisiknya udah, mentalnya udah, sosialnya. Nah, sekarang secara sosial. sehat secara sosial. Nah, kita istilah kata kan manusia itu kan jarang lah yang kayak Superman. Superman kan orangnya begini, pakai celana dalamnya kan di luar kan, dia kan sendiri tuh Superman kan. Kalau kebanyakan manusia ya minimal tuh kayak minimal kayak Batman sama Robin lah, minimal ada kopeng lah gitu ya, kopengnya gitu kan. Jadi bestinya lah. Nah, kamu cobain itu. Jadi istilah kata tanya besti-besti lama kamu, kabarnya bagaimana bro, sis. Nah, terus kamu kalau ada waktu kamu kunjungilah tuh orang tuamu gitu ya, jangan sampai nanti udah meninggal kamunya menyesal ada sesuatu yang kamu lupa berbakti atau lupa apa gitu kan. Nah itu tetap mesti dijaga, karena dari situ dijaga istilah kata pikiran kita itu terbuka, di samping kita nanti bisa ketemu ide-ide yang baru lagi. Itu berkolaborasilah dengan partner, dengan mitra, dengan hubungan pertemanan yang baik ya, Dok ya. Jadi kalau bisa sama temen. Siap. Yang keempat, Dok. Yang keempat ini nih sebenarnya spiritual ya. Nah, ini saya kebetulan saya agama saya Katolik. Jadi saya cuma bisa berbagi dari segi agama saya nih, teman-teman gitu ya. Jadi kalau di Katolik gitu ya. Jadi kita itu kalau secara spiritual itu kan mesti kita ngelakuin sesuatu itu tuh bukan atas nama kamu dari segi manusia, apa yang Tuhan senang darimu, gitu ya. Jadi misalkan ada suatu masalah nih istilah kata, itu kalau kamu ada masalah seperti ini, misalnya mau dagang lah, oke, dagang itu kita cuan, tapi jangan sampai kita menipu, gitu ya. Jadi Tuhan itu tuh senang melihatmu, jadi Tuhan itu bisa tersenyum lah, gitu. Jadi
apa yang membuat Tuhan kita tuh tersenyum dan kita menjaga hubungan. Intinya situ ya. Nah itu dari tingkah laku kita, terus misalnya kita dari berdoa gitu ya, terus kita misalnya membaca kitab suci. Nah kebetulan sekarang kalau di Katolik nih, teman-teman yang Katolik tahu sendiri nih, kita sekarang masa Prapaskah. Kemarin udah misa Rabu Abu belum ya kita ini. Nah, oh iya terus, dok, saya belum nyampetin ini, ngucapin selamat hari Abu ya kemarin iya, ya, dok, ya. nah Hari Rabu. Iya. terus abis itu saya juga seperti bukannya juga sebenarnya. Jadi di kami pun ada puasa sama pantang gitu ya. Jadi kita mesti yang paling susah itu tuh kan kita kan kalau puasa fisik kan kita bisa ya. Itu paling susah itu puasa pikiran negatif. Jadi kamu pada saat kamu lagi nggak makan, terus kamu di tengah jalan gitu ya kesenggolan nih motor sama orang, kan emosi tinggi nggak ada duit tuh ya. Nah kamu puasa negatif pikiran tuh gimana tuh caranya langsung merubah itu. Nah terus abis itu kita kalau misalnya di gereja atau di lingkungan masyarakat ada suatu kegiatan yang baik ya, yang kamu ikutlah. Jadi misalnya kamu mengunjungi orang sakit, terus kamu misalnya ada bakti sosial, atau ada bersih-bersih di gereja atau tempat ibadah gitu ya. Nah, kamu ikutlah berperan serta. Nah, ya prinsipnya dok, semua ketaatan dan bentuk reklamasi kita kepada Sang Pencipta itu diaktualisasikan lah ya dalam hidup ya, betul. Ya dok ya, tidak hanya di dalam berupa kitab atau syiar-syiar yang kesannya tuh harus kayak contoh dok, banyak kan orang bersedekah, dipublish gini-gini. Ya, tapi kan nah coba itu. Tanpa dipublish bisa tidak masih tetap sedekah misalnya seperti itu ya dok ya. Satu itu gitu, terus kedua hubungan antar sesama yang tidak membeda-bedakan. Betul. Bisa tidak sih di situ tidak ada gap atau kubu ya kan dok. Nah kayak gitu-gitu karena kita lebih paham karena bentuk spiritualisme itu dinilainya oleh Sang Maha Kuasa ya dok ya. Malah di spiritual itu ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau baca dari kitab apapun ya, kebetulan saya Alkitab, Ibu Kania dari Al-Quran, terus ada temen misalnya dari Buddha gitu ya, di Petaka, itu sebenarnya isinya sama gitu ya. Jadi contoh misalnya kalau di saya, kita harus mengasihi sama manusia. Iya kan sama kan? Nah kita juga selain kita ke Tuhan, kita sama manusia mengasihi. Terus habis itu yang kedua, jangan dendam gitu kan. Jadi kamu begitu ada orang yang menyakiti hati kamu cepat forget it gitu kan. Itu kita jangan membalas dendam. Wah lu tipu gue 100, minimal gue balas lu, tipu lu 50 perak deh, gue tipu lu. Itu jangan seperti itu. Jadi langsung kita berpasrah. Jadi kita anggap aja hidup ini cuma suatu perjalanan. Suatu ketika kan namanya ziarah roh. Kalau saya sebutnya ziarah roh ya. Jadi suatu ketika nih kita semua yang ada di dunia ini nih pasti meninggal bukannya gitu. Nah begitu kita udah sampai meninggal, gimana caranya Tuhan itu tuh tersenyum sama kita. Jadi istilah kata, waduh si Stefan ini udah tukang tipu orang, tukang banyak dendam gitu. Nah, jadi itu saya pikir ya, ini yang saya bisa ya, itu dari segi tadi kan bukannya tanya sama saya nih, Dok gimana nih Indonesia sekarang keadaan begini. Nyambung ke yang tadi di jadi awal gimana ya dok supaya sehat semua gitu kan. Nah, terus ya itu empat sisi itu ya dok ya. Kalau saya cuma jelasin ya 4 sisi itu deh. Jadi betul. Asal kita konsisten, teman-teman jadinya sehat secara fisik, mental, sosial dan spiritual. Nah dok, easy going aja udah. Ya mudah-mudahan bisa diterima nih ya teman-teman. Nah dok, lanjut nih dok. Karena tadi kita juga harus sehat secara fisik, mental, sosial, dan khususnya kepada Sang Maha Kuasa ya dok ya. Iya. Nah, Dokter Stefan mungkin di dunia medis pasti kan untuk sekarang ini nggak mungkin kalau Dokter Stefan nggak tahu nih, ya kan? Istilahnya kita tuh hidup kan harus punya keseimbangan juga dok. Bahkan tadi juga dokter sampaikan kan bahwa kita memiliki hidup itu ada sakit juga, tidak harus terus-terusan sakit, pasti ada saatnya sedih juga begitu. Nah itu kalau dihubungkan dengan keilmuan medis yang sudah diakui WHO juga kan, dokter mengenal medis timur. Saya tahu kan? juga. Nah menurut dokter, pandangan diferensiasi antara medis barat dan timur ini sejauh apa perbedaannya? Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi ini dunia ya. Jadi kan Tuhan kan ciptain dunia gitu ya. Itu kan beraneka macam pandangan gitu ya. Saya sebut pandangan. Jadi ada pandangan keilmuan dari sisi sini, apalagi dalam hal kedokteran teman-teman. Jadi Jawa pun itu sebenarnya dari dulu tuh banyak pandangan gitu ya. Jadi contoh paling gampang kerokan gitu ya. Saya nih begitu saya sakit gitu ya, saya itu tuh jarang memakai analgesik.
Jadi analgesiknya itu kayak tipikalnya Poundstone, paracetamol gitu ya. Nah, itu saya pakainya apa? Itu kerokan sama mandi air hangat gitu ya. Nah, kalau itu ala Jawa. Dalam bahasa medis ini guasa. Iya. Ya. Jadi kerokan. Itu kita bisa sembuh. Nah, bahkan tuh istilah kata di Jawa istilah kata ya, dari zamannya sebelum Majapahit itu sebenarnya mereka itu udah deket sama alam gitu ya. Jadi udah nyari ini Tuhan kalau mengkasih kehidupan di sini pasti ada support dari sisi alamnya yang kita bisa manfaat apa. Sebenarnya Tuhan tuh sudah menyediakan loh, Dok. Sudah. Nah, jadi sudah di sini benar, sekarang ini. Benar. Tapi Bob, Dokter Stephen rasanya itu menurut saya itu ada bab khusus deh, Dok. Iya. Karena itu sangat luas sekali gitu, supaya teman-teman di sini juga memahami gitu kan. Kayak tadi Dokter Stephen sendiri sebagai pelaku medis barat gitu kan sudah belasan tahun praktek di sana sini gitu kan, tapi tetap memihak pandangannya untuk pengobatan pribadi itu ya secara tadi dulu kan secara ibaratnya tradisional, tetapi membawa manfaat dan keamanan bagi fungsi tubuh yang lain, ya kan. Jadi nggak langsung paracetamol misalnya, maaf nih Dok. Betul, kan? masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri, gitu benar. Kan? Punya pilihan dan pandangan sendiri, karena kesehatan itu sebenarnya pilihan kita sih ya Dok ya. Benar. Nah, gitu. Mau ke arah kiblat mana nih Dok? Benar. Jadi Indonesia kan sisi kan kita kan ada barat dan timur ya. Jadi kan timur kan banyak ya teman-teman ya. Betul. Ada dari Jepang. Saya kalau ketemu sama teman-teman Jepang saya tuh, kebetulan saya kan dokter spesialis okupasi ya. Kadang-kadang suka ke perusahaan-perusahaan Jepang, ketemu ekspatriat, mereka punya cara sehatnya sendiri-sendiri loh. Yes. Mereka itu istilah kata. Betul. Mereka umurnya panjang-panjang, teman-teman bisa cek itu di Google, umur orang Jepang tuh harapan hidupnya panjang-panjang. Nah, terus kita ke China, mereka juga ada alat sehatnya masing-masing gitu kan. China itu yang saya tahu juga udah cukup banyak, Dok. Banyak dari zaman dulu kalau kita lihat film-filmnya gitu ya. Jadi kebetulan pola hidupnya itu wow. Saya kebetulan juga pencinta film silat. Pola hidup yang bisa memanjangkan umur istilahnya di China itu ada ilmunya. Nah, dari barat juga banyak teknologinya. Jadi masing-masing kebudayaan itu kan yang mana cocok bagi mereka, pandangannya habis itu terapin. Nah, contoh misalnya kayak di China gitu ya. Saya kebetulan hobinya dulu nonton film silat gitu ya. Jadi saya sedikit-sedikit saya tahu lah. Jadi mereka itu pengobatan itu pakai ramuan apa. Terus titik akupunturnya yang ditusuk mana. Nah, itu kan sekarang kan udah mulai terbukti. Di WHO tuh pas tahun berapa ya? Kalau nggak salah Presiden Nixon tuh 1971 apa berapa gitu ya. Itu dia ngerasain sendiri bahwa anestesi dengan akupuntur itu berhasil dan dia bisa istilah kata. Nah, jadi masing-masing ini ada ininya sendiri-sendiri. Nah, cuman kalau saya lihat memang kekasannya itu kalau dia ala timur ya. Jadi dari Jepang, dari China, dari Indonesia, tadi saya sempat sebut ya. Itu tuh mereka itu lebih tekankan itu ke pola hidup. Dan seandainya dia butuh obat, itu dia ngambil dari alam ya. Tapi coba teman-teman kamu lihat deh ya, gitu ya. Jadi dia itu tekannya di pola hidup, gitu ya. Jadi misalnya Jepang gitu ya, itu tekaninnya itu gimana caranya, misalnya pola hidupnya kamu bener dulu. Cina juga, jadi meditasinya bagaimana. Terus seandainya butuh obat gitu ya, kamu tekanin itu dia pakai ramuan-ramuan dulu tuh. Jadi pakai makanan Chinese, ya. Jadi itu ditekanin seperti itu. Nah, terakhir baru dia pakai itu kimiawi gitu ya. Jadi pakai paracetamol, pakai semangat atau pakai antibiotik. Nah, itu kebetulan kalau saya ngelihatnya ciri khasnya mereka ke situ. Kalau ini. Jadi dikata betul atau salah ya dua-duanya tergantung dari pandangan teman-teman sama dari tubuhnya mau terima yang mana gitu ya. Sebetulnya sih kalau di dalam pandangan medis barat, medis timur itu tidak ada yang salah ya Dok ya. Itu kan semua keilmuan. Betul. Yang dimana kan diproklamasikan oleh masing-masing negara. Betul. Khususnya kan Eropa medis barat ya Dok. Betul. Ya. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya itu yang saya pahami justru medis timur lah yang dulu masuk itu. Betul. Sebetulnya kan. Betul. Nah kembali lagi nih kepada teman-teman dan masyarakat yang sekarang fenomena banyak yang sakit. Istilahnya
sakitnya kok berkepanjangan gitu Iya, ya, yang nggak nah. sembuh-sembuh malah ya. Yang bagus kolaborasi gitu. Jadi ada saatnya Baik dong. kita pakai barat. Barat itu memang kita ngakuin lah sejak zaman Renaissance. Iya. Itu kan mereka tuh kayak ilmu rongsen gitu ya. Terus habis itu mereka kan basisnya itu kan memang dari penelitian terus teknologi yang ada. Nah, China pun juga ada keunggulannya. Nah, banyak kok penelitian Jawa pun China juga ada. dok. Jawa pun juga ada penelitiannya gitu. Itu udah mulai ada tuh. Jadi Iya. pada saat dikerok tuh itu ternyata Iya. endorfinnya keluar. Iya. Jadi bikin nyaman, tidurnya enak. Nah, itu Uh-uh. masing-masing dikolaborasikan. Iya. Jadi bagus Siap. gitu. Dok, ini hari sebaiknya kita break dulu. Nanti kita sambung lagi nih, Dok. Siap, Ada siap, bab siap, khusus siap. ya untuk Ya, pembedahan ya. khususnya masyarakat itu bisa membedakan, Dok. Medis barat Ya. secara spesifik, medis timur secara spesifik, Ya. supaya masyarakat lebih firm gitu loh dengan pilihannya masing-masing. Gimana, Dok? Setuju gak? Setuju, Nanti kita cuman akan membahas ini juga. saya kalau kayak begini nanti kayaknya kalau Berpihak. kalau kayak gini kurang pede gitu ya. Kurang Jadi pede. jadi saya kalau barat saya ngerti lah. Jadi kalau misalnya yang ala timur gini ya, ini mungkin kita mesti ada satu orang yang bisa ngebantu juga. Jadi Iya, ngejelasin iya, juga. iya, iya. Gitu. Ya nggak apa-apa, Dok, nanti kita Oke. sama-sama untuk membuat narasumber bisa confirm dengan keilmuannya masing-masing, oke? Iya, Ya, Dok. soalnya saya tahu kan cuma dari film itu saya kebetulan dulu Iya. udah pada pergi ke China juga, Iya. jadi saya tahu. Cuman kalau untuk tahu detailnya, ya pasti saya ini. Iya. Baik, Dr. Stephen ya, Sip. kita akhiri Ya. dulu Terima perbincangan kasih. real time Semoga diskusi hari ini. Teman-teman bisa dapat manfaat, Iya, bukannya amin, sahabat-sahabat amin. sekalian. Iya. Dan ingat ya, tetap fisik, mental, sosial, spiritual, Spiritual. tiba sehat. Iya. Ya, Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, salam damai sejahtera buat kita semua. Sama cita-cita nyata, melayani dengan hati, terus berinovasi bersama Kanidi Group, kita raih prestasi.